Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Dayatullah Garuda Nusantara dengan NPM 22100. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan materi organisasi perusahaan. Dan anggota kelompok kami terdiri dari Nadif Tanjil Haikal Harahap dengan NPM 22192 dan Raisa Rahmadewi dengan NPM 22196 dan Muhammad Faisal dengan NPM 22297. Daftar isi: latar belakang dan masalah kasus, isu hukum, dasar hukum, analisis, kesimpulan atau saran, serta referensi. Materi pembahasannya yaitu latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan setiap jenis usaha dan bersifat permanen serta terus-menerus yang didirikan, beroperasi dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Definisi organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan adalah sebuah wadah atau kerangka kerja di mana sekelompok individu bekerja secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini bisa berupa menghasilkan produk atau jasa, memperoleh keuntungan, memberikan pelayanan masyarakat, atau kombinasi dari semuanya. Selanjutnya di sini ada definisi bentuk usaha dan bentuk badan usaha. Bentuk usaha dan bentuk badan usaha. Bentuk usaha merupakan suatu usaha yang dijalankan, misalnya perusahaan dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Bentuk badan usaha merupakan status legal suatu usaha, seperti perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, atau PT, koperasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab badan hukum. Yang pertama ada kontraktual duty, merupakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Performance duty merupakan Tanggung jawab badan usaha. Tanggung jawab eksternal merupakan kewajiban badan usaha terhadap pihak ketiga, seperti konsumen, pemasok, kreditur, dan pemerintah. Yang kedua ada tanggung jawab internal, yang merupakan kewajiban badan usaha terhadap anggota atau pemegang saham. Kasus dan isu hukum. Kasus di sini yaitu kasus PT Lapindo Berantas. PT Lapindo Berantas menghadapi masalah hukum setelah terjadi bencana semburan lumpur di Sidoarjo yang menyebabkan kerusakan masif di wilayah tersebut. Lapindo dituntut untuk bertanggung jawab secara finansial terhadap para korban bencana. Namun, Lapindo berargumen bahwa tanggung jawab perusahaan terbatas pada modal yang disetor. Salah satu isu hukum yang muncul adalah apakah Lapindo Berantas dapat menggunakan prinsip tanggung jawab terbatas atau limited liability untuk menghindari kewajiban membayar kerugian akibat bencana. Ada juga isu apakah bisa diterapkan doctrine of forcing the corporate veil, di mana pemegang saham atau pengurus perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban pribadi jika terbukti adanya penyalahgunaan struktur PT untuk menghindari tanggung jawab. Kesimpulan dari analisis, kasus PT Lapindo Berantas menunjukkan tantangan besar dalam pengelolaan risiko korporasi dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar keselamatan dan lingkungan, kegagalan dalam hal ini telah menimbulkan konsekuensi serius bagi masyarakat dan lingkungan. Reformasi dalam regulasi pengawasan korporasi sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Kesimpulan, bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia bervariasi, mulai dari perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, hingga koperasi. Setiap bentuk memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan tersendiri. Misalnya, perusahaan perseorangan menawarkan kontrol penuh bagi pemilik, tetapi beresiko karena tanggung jawab
pribadi tak terbatas, firma dan CV, memberikan fleksibilitas kerjasama, namun para pemilik juga menanggung risiko tanggung jawab yang besar. PT lebih populer karena pelindungan hukum pemisah aset pribadi dan perusahaan, sedangkan koperasi menekankan asas gotong royong demi kesejahteraan anggota. Saran, dalam memilih bentuk perusahaan, penting bagi pengusaha untuk mempertimbangkan skala bisnis, jumlah modal, tingkat risiko, dan tujuan jangka panjang. Jika ingin memulai bisnis dengan tanggung jawab terbatas dan rencana ekspansi, PT adalah pilihan yang baik. Namun, usaha kecil untuk berbasis komunitas atau sektor ekonomi kerakyatan, koperasi dapat memberikan keuntungan melalui prinsip kebersamaan. Konsultasi dengan ahli hukum atau bisnis sebelum memilih untuk bentuk perusahaan sangat disarankan untuk memastikan struktur yang sesuai dengan kebutuhan dan visi bisnis di masa depan. Referensinya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.